Halo kawan pajak, selamat datang kembali di acara Ngerujak, ngobrol seru bahas pajak. Nah, Ngerujak ini adalah acara podcastnya Kantor Pajak Kepanjen ya. Seperti biasa, nanti kita akan membahas topik-topik seputar perpajakan. Nah, nanti akan ada ketentuan yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, baik kawan pajak, di sini bersama saya Aulia yang akan menjadi host Ngerujak kali ini. Dan saya ditemani oleh dua bintang tamu nih dari tim penyuluh pajak Kantor Pajak Kepanjen. Sudah ada Mas Fahri dan juga Mas Radit. Selamat pagi Mas Fahri. Selamat pagi Mbak Au, selamat pagi kawan pajak semua. Dan juga Mas Radit. Selamat pagi Mas Radit. Selamat pagi juga Mbak Au, selamat pagi kawan pajak sekalian. Gimana kabarnya Mas Fahri dan Mas Radit di bulan Ramadan ini ya? Lagi puasa. Ya Alhamdulillah masih baik dan sehat. Lancar ya. Sehat. Nah ini kita nggak apa-apa kan ya ngerujak di bulan puasa, tapi ini kan ngerujaknya halal gitu. Meskipun belum waktunya buka puasa ya. Yeah. Tapi karena ini kita ngerujaknya ngobrol masalah pajak gitu. Nah oke, kawan pajak, di ngerujak kali ini kita akan membahas mengenai PMK 164 tahun 2023 ya. Ada ketentuan baru yang memang belum sempat kita bahas, jadi kita bahas sekarang. Dan di PMK ini itu kita membahas ada dua, ada mengenai PPh dan ada juga mengenai PKP. Nah, untuk yang PPh itu dikhususkan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dan kemudian yang untuk PKP nanti ada sedikit ya mengulas mengenai pengukuhan PKP. Nah, ini kalau dilihat sumbernya, kalau PMK ini itu asalnya dari Undang-Undang HPP. Jadi ini penjelasan dari Undang-Undang HPP. Jadi lebih detail mengenai teknisnya gitu. Nah, mungkin kita bahas yang PPh dulu ya. Yang pertama mungkin Mas Fahri dulu ya. Kalau yang tadi kan disebutkan ya tadi PPh-nya untuk wajib pajak yang punya peredaran bruto tertentu gitu. Nah, ini yang peredaran bruto tertentu itu seperti apa? Mohon dijelaskan lebih dulu. Gitu. Baik, jadi kita ngomongin definisinya dulu ya. Ini subjek pajaknya yaitu wajib pajak yang menerima peredaran bruto tertentu. Ini maksudnya bagi kawan pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha. Nah, kemudian kegiatan usahanya ini ada batasannya, yaitu nominalnya peredaran bruto atau mungkin kita lebih kenal familiar dengan istilahnya omset. Oh iya benar, omset usahanya yaitu 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu paling banyak 4,8 miliar. Jadi nggak lebih dari 4,8 miliar ya untuk omset dalam 1 tahunnya yang bisa termasuk dalam wajib pajak peredaran bruto atau omset tertentu, atau mungkin kita juga familiarnya nyebutnya WPUMKM gitu ya Mas ya. Iya, betul. WPUMKM. Ini sebenarnya melanjutkan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Oh iya, melanjutkan aja. Nah, untuk perhitungan PPh-nya sendiri untuk wajib pajak dengan omset tertentu ini bagaimana? Apakah masih sama? Oh iya, ini kebetulan tarifnya masih sama ya Mbak Aul dan kawan pajak semua. Tarifnya masih sama di 0,5% dari peredaran bruto yang diterima oleh wajib pajak tadi. Oke, jadi masih sama tarifnya 0,5% ya, tarif khusus ya itu ya. Betul. Peredaran bruto per bulan. Per bulan. Oh iya, baik. Kemudian siapa saja yang termasuk dalam wajib pajak omset tertentu ini? Kan ada banyak ya jenis-jenis wajib pajak. Nah, ini siapa saja yang masuk dalam wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ini? Baik, jadi kalau dari subjek pajaknya nih, ada orang pribadi dan badan hukum begitu. Kemudian ini dibagi lagi nih Mbak Aul, bahwa ketentuan ini berlaku atau bisa dimanfaatkan oleh para kawan pajak itu sesuai dengan jenis kawan pajak ini termasuk jenis apa. Misal kalau untuk orang pribadi ini tarif ini berlaku untuk jangka waktu 7 tahun nih. Nah, sementara untuk badan hukum ini dibagi lagi berdasarkan jenis badan hukumnya. Khusus untuk perseroan terbatas ini
berlaku hanya 3 tahun. Kemudian untuk badan hukum jenis yang lain itu berlaku 4 tahun. Contohnya untuk CV, firma, kemudian perseroan atau PT perseorangan itu juga berlaku untuk 4 tahun begitu. Jadi ada 3 jangka waktu lah, 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Itu dihitungnya dari apa Mas, jangka waktunya? Oh iya, jangka waktu berlakunya itu dihitung dari kapan wajib pajak terdaftar. Ini untuk wajib pajak baru, definisi baru sesuai aturan ini yaitu setelah 2018. Jadi mulai 2019 dan seterusnya itu bisa menggunakan tarif pajak ini sesuai jangka waktu tadi. Kemudian untuk wajib pajak lama yang terdaftarnya sebelum 2019 ya, itu mulai berlakunya mulai 2018. Jadi tenang aja kawan pajak yang misal mungkin ada wajib pajak lama ya, yang sudah terdaftar mungkin 2017. Nah itu perhitungannya mulai dari 2018 begitu. Oh iya. Jadi mulai dihitungnya dari tahun 2018 kalau wajib pajak lama. Kalau yang setelah 2018 berarti ketika tahun terdaftarnya mulai dihitungnya. Tadi juga Mas Fahri menyebutkan ada ini ya wajib pajaknya. Saya baru dengar nih BUMDes sama BUMDesma itu di ketentuan sebelumnya belum diatur ya? Iya, jadi PMK ini sebenarnya merangkum sih sebenarnya Mbak Aul ya. Jadi sebelumnya ketentuan yang diatur ini baru sebatas PP, peraturan pemerintah mulai dari 2013, kemudian diperbarui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, kemudian 2022 ada baru lagi peraturan pemerintah nomor 55 dan seterusnya. Itu cakupannya peraturan pemerintah gitu. Nah, di PMK ini mungkin dirangkum begitu, disatukan ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk ada BUMDesma dan BUMDes gitu ya. Subjek dari yang bisa memanfaatkan tarif ini. Tarif final. Sama ini juga ya PT perorangan ya. Ini kan mulai akhir-akhir ini seperti sering denger nih tuh PT perorangan ini juga bisa menggunakan tarif PPh final ini ya kalau di PMK ini. Jadi baru sebelumnya sudah diatur di peraturan pemerintah, kemudian ini ditegaskan lagi lewat peraturan Menteri Keuangan begitu. Tadi disebutkan juga ada wajib pajak orang pribadi ya, yang berlaku selama 7 tahun. Nah itu apakah semua wajib pajak orang pribadi itu bisa pakai perhitungan tarif PPh final atau ada wajib pajak orang pribadi yang nggak bisa nih pakai tarif itu gitu? Ya tentunya ada batasannya ya Mbak Aul dan kawan pajak semua. Jadi bagi kawan pajak yang orang pribadi perlu diperhatikan bahwa ketentuan tarif PPh UMKM ini 0,5% dari peredaran bruto ini tidak berlaku untuk 4 kategori wajib pajak. Jadi yang pertama bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas nih. Contohnya mungkin kawan pajak yang kerjanya sebagai dokter, kemudian notaris, kemudian secara umum pekerjaan bebas kan bahasa Indonesianya freelance gitu ya Mbak Aul ya. Iya. Freelancer itu kan kerjaannya penghasilannya berdasarkan job atau enggak, ada job jasa atau enggak begitu ya. Nah itu belum bisa memanfaatkan tarif ini. Yang kedua bagi kawan pajak yang menerima penghasilan dari luar negeri dan penghasilannya sudah dipotong di luar negeri gitu. Kemudian yang ketiga penghasilan yang sudah dikenai PPh final dengan ketentuan di luar aturan ini. Misal contoh kalau kawan pajak ada yang menyewakan tanah atau bangunan, itu kan sudah diatur tuh PPh 10% final atas sewa ya. Nah itu di luar dari aturan ini, jadi nggak bisa pakai 0,5% ini gitu, karena sudah diatur aturan PPh finalnya sendiri. Kemudian yang terakhir tentunya PPh yang dikecualikan dari objek pajak. Kena pajak ya? Iya, karena nggak kena pajak. Oke, menyambung tentang PPh untuk wajib pajak orang pribadi ya. Kalau sebelumnya di Undang-Undang HPP itu kan disampaikan ya kalau ada batasan omset nih yang tidak kena pajak itu sebesar 500 juta rupiah. Nah itu apakah diatur kembali di PMK ini? Mohon dibantu dijelaskan Mas Radit. Iya Mbak Aul. Jadi kalau kita merunut ke Undang-Undang HPP disebutkan bahwa di situ untuk wajib pajak orang pribadi yang
tergolong sebagai UMKM bisa dibebaskan pengenaan PPh final ini kalau dia belum melebihi 500 juta omsetnya. Di PMK ini juga diatur bahwa mereka masih bisa memanfaatkan itu. Jadi apabila mereka dalam 1 tahun pajak itu omsetnya tidak melebihi 500 juta, maka tidak ada pajak yang terutang atau PPh final yang dikenakan. Dan itu diakumulasikan dari masa pajak pertama, tahun pajak, atau bagian tahun pajak oleh atas WPOP tersebut. Jadi misalkan setiap bulannya, ini misalnya kita langsung masuk ke contoh penghasilan atau omsetnya dia 100 juta di setiap bulan, dari bulan Januari sampai bulan Mei, berarti kan dalam 5 bulan itu dia akan mendapatkan omset 500 juta. Maka setelah 500 juta itu terlewati, maka barulah dia akan menghitung PPh finalnya. Oh ya, berarti masih sejalan ya dengan ketentuan yang di Undang-Undang HPP ya. Betul. Jadi ada batasan omset yang tidak dikenakan PPh yaitu 500 juta dalam 1 tahun. Tahunnya. Oke. Nah ini misal nih, kalau misalkan ada suami sama istri, mereka sama-sama melakukan usaha gitu ya. Baik. Terus punya NPWP-nya masing-masing nih, atau terpisah ya, menjalankan kewajiban pajaknya terpisah. Nah itu kalau akumulasi yang 500 juta yang tidak kena PPh itu apa juga dikenakan untuk masing-masing NPWP atau suami sendiri, istri sendiri, atau karena satu keluarga jadi digabung gitu? Gimana Mas Radit? Jadi di PMK ini memang di state secara tegas ya Mbak Aul, untuk suami istri yang status mereka PH atau MT, bisa harta atau memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, maka perhitungan peredaran bruto dari usaha mereka dihitung masing-masing. Jadi 500 juta untuk suami, 500 juta lagi untuk istri, seperti itu. Jadi peredaran brutonya dihitung secara terpisah. Oh ya, karena memang memilih untuk menjalankan kewajiban terpisah, jadi memang perhitungan PPh finalnya juga dihitung terpisah. perhitungan gitu. PPh-nya juga dihitung terpisah. Oke, baik. Tadi sudah ya mengenai subjeknya, kemudian kita lanjut ke pembayaran pajaknya nih. Nah, gimana cara untuk membayarkan PPh final tersebut? Mungkin Mas Fahri bisa dijelaskan lagi ke kawan pajak. Mungkin ada yang masih bingung cara membayar pajaknya. Oke, baik. Kembali lagi, ini meneruskan dengan ketentuan yang sudah ada ya Mbak Aulia. Jadi tata cara pembayarannya itu ada 2 mekanisme. Yang pertama bisa dilakukan pembayaran sendiri oleh wajib pajak. Silakan bagi wajib pajak yang sudah memenuhi ketentuan tadi ya, dari sumber penghasilannya, dari kegiatan usaha gitu. Terus kalau orang pribadi maksimal 7 tahun, di atas 500 juta, atau untuk badan begitu, silakan bisa melakukan pembayaran sendiri tiap bulannya begitu. Kemudian mekanisme kedua adalah dilakukan pemotongan oleh pemberi penghasilannya. Nah, ini ketika wajib pajak atau kan pajak semua bertransaksi, kemudian pembeli atau yang memberikan penghasilan itu merupakan pemotong pajak. Nah, ini bisa dimintakan untuk dilakukan pemotongan pajak penghasilannya dari pemberi kerja atau pemberi penghasilannya, begitu. Oh ya, bisa 2 cara ya, tapi 2 bisa cara. salah satu aja, misalkan sudah dipotong sama pemberi penghasilannya, berarti kan tidak perlu setor sendiri kan ya Mas Betul. Fahri ya? Oke. Nah, kalau yang di setor sendiri itu kapan batas paling lambat penyetorannya? Oke, kembali lagi masih sama. Jadi untuk PPh di setor sendiri itu paling lambat kawan pajak harus bayarkan 15 hari setelah masa pajak berakhir. Maksudnya apa? Sederhananya, untuk contoh nih, misal sekarang bulan Maret ya. Bulan Maret ketika sudah memenuhi ketentuan ini, kita hitung omsetnya berapa sampai dengan akhir bulan. Masa pajak Maret ini berarti paling lambat kita bayarkan setor sendiri untuk PPh-nya paling lambat tanggal 15 April nanti. Oh iya. Gitu, tanggal 15 bulan selanjutnya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan yang disetorkan sendiri ya pajaknya. Nah, kita lanjut ke yang tadi dipotong atau dipungut seperti yang Mas Fahri sampaikan. Nah, bagaimana caranya atau mekanismenya supaya bisa dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh nih oleh pemberi penghasilannya? Nah, silakan Mas Radit untuk dibantu dijelaskan. Oke, jadi apabila si wajib pajak
UMKM atau peredaran bruto tertentu ini melakukan transaksi penjualan atau penyediaan jasa ke pemungut PPh atau pemotong, itu akan dilakukan pemotongan 0,5% apabila si WP ini sudah mengajukan surat keterangan dikenai PPh final PP 55 seperti itu. Berarti ada surat keterangannya ya? Dia harus menyerahkan surat keterangan PP 55 terlebih dahulu ke pemotong atau pemungutnya. Kalau nggak menyerahkan surat keterangan PP 55 itu berarti dipotongnya maka nanti akan biasa dipotong ya sesuai ketentuan PPh biasa. Oh iya. Terus gimana caranya supaya kawan pajak yang memenuhi kriteria WP peredaran bruto tertentu ini bisa mendapatkan surat keterangan PP 55 itu, Mas Radit? Cukup mudah sebetulnya, itu bisa dilakukan secara elektronik dan online di laman DJP Online juga, Mbak Aul. Jadi nanti ada di halaman awal itu ada menu profil, bayar, lapor. Ini kawan pajak bisa masuk ke menu layanan. Di situ kemudian masuk ke info KSWP dan ada pilihan surat keterangan PP 55. Oh iya, itu langsung jadi atau nunggu dulu, Mas Radit? Bisa langsung jadi, saat itu juga, ya? Betul. Dan bisa langsung diserahkan ke pemotong atau pemungutnya. Berarti sangat mudah sekali ya wajib pajak ini untuk mendapatkan surat keterangan PP 55 itu secara online saja di DJP Online. Jadi langsung bisa di-download di situ, nggak perlu nunggu lagi. Oke, baik. Nah, tadi kan dijelaskan ya, ada wajib pajak orang pribadi nih yang bisa memanfaatkan omset yang tidak dikenakan pajak ya, yang 500 juta. Nah, bagaimana kalau misalkan wajib pajak itu ternyata bertransaksi sama pemotong atau pemungut nih? Nah, apakah tetap dipotong atau bagaimana? Kan seharusnya tidak kena pajak ya, Mas Fahri ya? Bisa tolong dijelaskan? Baik, betul. Mbak Al, nah akhirnya kita bahas hal yang baru ya. Iya, betul. Nah, jadi pertanyaan atau kasus seperti yang disampaikan Mbak Aul ini memang sudah sering mungkin ya ditemukan atau terjadi begitu ya. Nah, kondisinya kalau memang wajib pajak orang pribadi omsetnya di bawah 500 kok dipotong. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan mekanismenya pakai nanti PL pengembalian lebih bayar atau SPT lebih bayar begitu ya. Nah, kalau di ketentuan PMK 164 ini sudah diatur bahwa bagi kawan pajak jika memang sekiranya kok ini saya kalau setahun omsetnya tidak akan melebihi 500 juta rupiah, itu silakan kawan pajak bisa membuat surat pernyataan, kemudian kawan pajak bisa sampaikan ke pemotong atau pemungut pajaknya agar nanti tidak dilakukan pemotongan pajak oleh si pemotong atau pemungut begitu. Jadi nanti lebih sederhana ya, jadi pas waktu laporan SPT tahunan tidak perlu ada kelebihan potong atau kelebihan bayar begitu. Oh iya, berarti perlu membuat surat pernyataan nih untuk wajib pajak yang omsetnya tidak melebihi 500 juta dalam setahun. Betul. Supaya tidak dilakukan pemotongan. Ya. Terus surat pernyataannya bikin sendiri ya, Mas Fahri ya? Bikin sendiri. Bikin sendiri, oke. Nah, kemudian kalau dari yang pemotongnya nih yang memberikan penghasilan, kan biasanya nih kalau membayarkan penghasilan kan ada pemotongan pajak terus ada bukti potongnya. Betul. Nah, ini kan tidak dilakukan pemotongan pajak. Nah, itu apakah juga perlu membuat bukti potong ini apa jadi tidak perlu karena kan tidak memotong pajak gitu? Silakan Mas Fahri. Baik, ini kalau kewajiban dari pihak pemotongnya ketika ada menyerahkan penghasilan memang tetap wajib membuat bukti potong begitu. Mungkin nanti meskipun tidak ada pemotongan pajak nanti tercantum di sana bukti potong atau pemotongan senilai 0 rupiah begitu. Jadi nanti penghasilan atau peredaran brutonya, omsetnya, nilai transaksinya itu muncul di bukti potong itu, walaupun tanpa PPh tadi ya. Oh ya, jadi gitu. Tetap dibuatkan bukti potong sehingga masuk ke pelaporannya si memberi penghasilan atau si pemotong. Betul, itu. Iya. Oke, baik. Mungkin lanjut mengenai pelaporannya ya, dari sisi wajib pajaknya. Nah, itu bagaimana cara melaporkan omsetnya dan juga bagaimana cara melaporkan PPh final yang sudah disetorkannya. Itu silahkan Mas Radit, bagaimana caranya? Nah ya, jadi mekanismenya masih sama seperti pelaporan yang terdahulu ya Mbak Aul. Jadi nanti wajib pajak ini perlu membuat semacam rekapan peredaran bruto dan jumlah PPh final yang terutang. Kemudian itu akan menjadi lampiran dalam SPT tahunan. Untuk lampirannya tersendiri
Dan formatnya tidak perlu khawatir kawan pajak, karena di PMK 164-nya sendiri sudah diatur dan sudah terdapat contohnya di situ. Mungkin agak berbeda dari yang PP 23. Di sini diakomodir ada akumulasi peredaran bruto per bulan, kemudian peredaran bruto yang tidak dikenakan pajak bagi WPOP yang tadi 500 juta itu, kemudian PPh final yang disetor sendiri maupun yang dipotong oleh pihak lain. Oh ya, jadi cara pelaporannya sebetulnya sama dengan membuat rekapan omset per bulannya, cuman beda di bentuk rekapannya itu ya. Jadi ada tambahan ya untuk yang tidak terutang atau yang belum terutang PPh final 0,5% tadi. Oh ya, sama bisa terhitung juga ya akumulasinya, jadi supaya lebih mudah gitu ya untuk kawan pajak semua dalam menghitung berapa sih sebetulnya pajaknya yang terutang, apakah ini sudah kena pajak atau belum gitu. Terus itu tadi laporannya diisi di SPT tahunannya atau di scan yang seperti biasanya itu, Mas Radit? Nah, masih sama seperti yang terdahulu, Mbak Aul. Jadi untuk lampiran peredaran brutonya tadi dibuat misalnya dalam bentuk Excel, kemudian disimpan dalam ekstensi PDF. Kemudian itu akan diupload ya, di halaman terakhir SPT e-form kawan pajak sekalian untuk menjadi lampiran. Berarti diupload dalam bentuk PDF ya, sama ya seperti yang melaporkan SPT yang sebelumnya, cuma beda di formatnya aja. Ya, betul, hanya berbeda di bentuk formatnya. Oke. Nah, itu tadi mengenai PPh ya kawan pajak ya. Kita sekarang lanjut membahas yang ada juga di PMK 164 ini adalah juga membahas nih mengenai PPN sedikit, khususnya mengenai pengukuhan PKP. Nah, mungkin kita refresh lagi nih tentang PKP. Jadi siapa saja yang bisa dikukuhkan untuk menjadi PKP? Silakan Mas Fahri. Baik, kalau untuk yang bisa dikukuhkan PKP itu ada yang wajib pertama ya Mbak Aul ya. Yang wajib dikukuhkan sebagai PKP itu bagi kawan pajak yang sudah peredaran brutonya atau penghasilan dalam 1 tahun itu lebih dari 4,8 miliar. Oke, berarti masih sama ya ketentuannya dengan yang di ketentuan sebelumnya. Ketentuan sebelumnya, ya. Nah ini ketika sudah melebihi 4,8 miliar ini kan berarti sudah istilahnya kalau dari aturan pajak sudah bukan UMKM nih, sudah bukan mikro, kecil dan menengah gitu kan. Kalau pengusaha yang omsetnya tidak sampai 4,8 ya, yang UMKM itu apakah juga masih bisa nih menjadi PKP di ketentuan ini? Nah, jawabannya masih bisa, Mbak Aul. Jadi di luar ketentuan yang wajib PKP tadi, bagi kawan pajak yang UMKM kemudian memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP itu masih bisa, silakan. Nah, oke, di PMK 164 ini juga mengatur adanya perubahan mengenai ketentuan pengukuhan PKP. Nah, apabila tadi disebutkan ya kalau sudah lebih dari 4,8 miliar omsetnya itu wajib untuk mengukuhkan PKP. Nah, kapan wajib pajak itu wajib untuk melakukan pengukuhan PKP-nya? Jadi apakah langsung setelah 4,8 miliar itu langsung mengajukan PKP atau kapan untuk mengajukan PKP-nya? Bisa dijelaskan Mas Radit? Oke, jadi ini agak berbeda ya dari ketentuan pengukuhan PKP sebelumnya. Kalau di PMK ini mungkin agak sedikit merelaksasi karena kewajiban pengukuhan PKP-nya ini wajib dilakukan oleh mereka yang sudah melewati batas 4,8 miliar itu di akhir tahun buku yang bersangkutan. Jadi kalau misal mereka melewati batas 4,8 miliar omsetnya di tengah tahun, misalnya di bulan Juni, Juli, mereka memiliki kewajiban untuk mengukuhkan diri sebagai PKP di akhir tahun. Jadi misal bisa di bulan Desember seperti itu. Nah, oke, misalkan nih sampai dengan akhir tahun itu wajib pajak yang omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar tidak mengajukan pengukuhan PKP. Nah, itu bagaimana mekanismenya atau apakah konsekuensinya seperti apa gitu Mas Radit? Jadi apabila wajib pajak tersebut tidak melakukan pengukuhan PKP sampai di akhir masa tahun pajak yang bersangkutan, maka DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengukuhan PKP namanya secara jabatan. Ya, berarti dikukuhkan sama kantor pajak ya. Betul. Otomatis nanti. Jadi nanti akan dilakukan pengawasan yang misalnya sudah melebihi batasan omset 4,8 miliar itu di tengah tahun mungkin.
maka DJP nantinya akan melakukan pengukuhan PKP secara jabatan. Ya, oke, baik. Nah, kita lanjut mengenai kewajiban untuk PKP-nya ya. Di PMK ini kan juga diatur. Nah, apakah ada perubahan untuk kapan dimulainya kewajiban sama hak sebagai PKP? Mungkin Mas Fahri bisa menjelaskan nih. Baik, Mbak Aul dan kawan pajak semua, betul memang ada perubahan ya terkait kapan kita PKP mulai melaksanakan hak dan kewajibannya. Kalau sebelumnya, sebelum di PMK 164 ini kan aturannya kapan wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP saat misal bulan Maret ini ya. Bulan Maret ini dikukuhkan PKP, maka bulan Maret ini juga wajib pajak selaku PKP ini melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai PKP. Nah, aturan baru ini agak beda dikit. Jadi saat mengajukan permohonan PKP, wajib pajak itu bisa memilih kapan mau melaksanakan hak dan kewajibannya. Nanti bisa disampaikan dalam formulirnya, formulir permohonan pengukuhan PKP begitu. Nah, ini kalau kawan pajak mengisi formulir, mengisi kapan mau mulai melaksanakan kewajiban PKP-nya, itu akan misal sekarang pengukuhan bulan Maret nih, terus di PKP-nya bilang, oh saya mau melaksanakan nanti besok langsung bulan April. Nah nanti bulan Aprilnya kawan pajak mulai wajib melaksanakan hak dan kewajiban sebagai PKP. Kemudian kalau kawan pajak waktu permohonan pengukuhan PKP tidak mengisi kapan mau melaksanakan hak dan kewajibannya, itu secara otomatis kawan pajak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya nanti ketika awal tahun buku begitu. Jadi mulai simpelnya mulai Januari tahun depannya gitulah. Oh iya, berarti di aturan ini juga diberikan relaksasi ya untuk kapan mulai kewajibannya sebagai PKP, kapan misalkan tidak ingin langsung sekarang untuk jadi PKP ya nggak apa-apa, bisa juga memilih. Tapi kalau misalkan nggak memilih, nanti otomatis mulai jadinya tahun depan. Jadinya kalau kayak gitu bisa nerbitin fakturnya tahun depan gitu ya Mas Fahri? Iya, betul. Jadi memang ini perlu diperhatikan ya untuk wajib pajak, kawan pajak semua yang ingin mengajukan PKP baru nih. Ada ketentuannya, bisa memilih kapan mulai dikukuhkan menjadi PKP gitu. Ya, baik, tadi kan menyampaikan pemberitahuan untuk mulai memungutnya ya, mulai kapan kewajibannya dimulai. Nah itu bagaimana sih Mas Radit, bisa dijelaskan lagi cara untuk menyampaikan pemberitahuan ini kepada kawan pajak? Oke, jadi menyambung yang Mas Fahri sampaikan tadi, untuk kapan mereka memilih melakukan pemungutan, itu disampaikan bersamaan ketika mereka melakukan pengukuhan PKP. Jadi disampaikan di formulir pengukuhan PKP yang diajukan ke kantor pajak seperti itu, Mbak. Oh ya, berarti ada ini pembaruan di formulirnya ya, ada berubah di formulirnya, ada tambahan untuk pemberitahuan kapan mulai memungutnya atau bagaimana Mas Radit sekarang? Jadi Mbak Aul dan kawan pajak sekalian, untuk pembaruan formulir saat ini belum diakomodir oleh DJP. Jadi mungkin bisa ditambahkan keterangan di bagian bawah formulir pengukuhan PKP-nya untuk ditambahkan kapan mereka mau mengajukan melakukan pemungutan PPN seperti itu, dan itu bisa ditulis tangan juga. Berarti ditambahkan sendiri aja ya? Ditambahkan sendiri, mungkin nanti sampai ada pembaruan ketentuan yang berlaku saat ini. Kalaupun misalnya lupa, nanti sama teman-teman yang di loket mungkin ditanyakan ya Mas Radit ya biasanya? Ya, harusnya ditanyakan. Nah, mungkin itu tadi ya, kita ngobrol-ngobrol mengenai PMK 164 dan isi-isinya. Nah, kalau boleh saya tarik intinya ya, pada dasarnya itu tadi ada membahas dua ya, ada PPH, ada beberapa perubahan ketentuan yang di PMK ini. Di antaranya ada tambahan wajib pajak yang bisa memanfaatkan PPH final, yaitu dari BUMDes, BUMDesma, terus juga untuk PT perorangan bisa menggunakan PPH final ini. Kemudian juga ada perubahannya lagi, yaitu mengenai format untuk rekapan omsetnya. Itu ada perubahan mengenai
akumulasi peredaran brutonya ditambahkan di formulir, terus juga ada omset yang tidak dikenakan pajak itu ditambahkan di formulir. Nah, selebihnya dari itu ketentuan PPh untuk omset tertentu atau UMKM ini masih sama seperti yang di Undang-Undang HPP. Nah, kemudian juga tadi dibahas ya di PMK ini tentang PKP ya. Jadi ada pemberitahuan untuk bisa memilih kapan mulainya kewajiban perpajakan atau PPN-nya dimulai. Jadi bisa memilih kapan, nggak harus langsung ketika pengukuhan. Atau ini yang perlu diperhatikan ya, mungkin bagi kawan pajak yang ada perlu nih PKP-nya misal untuk tender atau membuat faktur. Nah, itu bisa kalau misalkan mau tetap mulai kewajibannya pada saat masa pajak diajukan PKP-nya juga masih bisa. Tapi kalau misalkan tidak memilih ya nanti otomatis jadinya mulainya untuk kewajiban PPN-nya baru tahun depan, baru Januari tahun depan. Jadi ini perlu diperhatikan ya, kapan ingin dimulainya kewajiban PKP itu dilaksanakan. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari kita. Mungkin Mas Fahri ada tambahan? Oh iya, kalau terkait PMK 164 saya rasa sudah cukup Mbak Ol, cuman mungkin kembali mengingatkan ya seperti biasa nih pesan sponsor bahwa ini kan sudah mendekati akhir bulan Maret. Nah, sudah saatnya bagi kawan pajak semua untuk melaporkan SPT tahunan. Batas waktunya khususnya untuk orang pribadi nih sampai dengan akhir Maret nanti tanggal 31. Oh iya. Kemudian untuk wajib pajak badan silahkan paling lambat akhir bulan April. Ya baik, untuk Mas Radit, apakah ada yang ingin disampaikan ke kawan pajak terkait mungkin PMK atau yang lainnya? Ya, mungkin seperti biasa, kawan pajak yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan kami sebagai penyuluh di KPP Pratama Kepanjen bisa datang langsung ke meja helpdesk atau berkonsultasi secara online di layanan WA yang ada di bawah deskripsinya. Bisa juga lewat media sosial kita yang ada di deskripsi di bawah juga. Nah, iya benar sekali. Jadi kalau kawan pajak ingin konsultasi atau mau bertanya-tanya bisa juga lewat WA ataupun datang ke kantor pajak di hari dan jam kerja gitu ya Mas. Jadi nanti bisa ketemu sama Mas Radit dan juga Mas Fahri. Nah, cukup sekian ngerujak kita kali ini. Tentunya akan ada ngerujak-ngerujak kita selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dan juga mungkin kita undang ya bintang tamu yang lainnya ya Mas ya. Semoga informasi yang disampaikan tadi bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Kantor Pajak Kepanjen. Sampai jumpa.